Aduh Mbak Sri, saya sampai nggak kuat ngikutin cerita kamu Mbak. Kok kayaknya hambatannya banyak banget, berat banget demi melindungi kandungan kamu. Ya Mbak, saat itu saya hampir menyerah. Dan suami kamu Mbak, Mas Tarno gimana? Apa diikut-ikutan nyiksa kamu? Saat itu saya memikirkannya suami saya bakal menyiksa saya. Tapi ternyata enggak. Justru dia menolong saya. Aduh. Sri, Dok, tangi yo, Sri, Mas, kamu mau tumbalin anak kita sendiri, Mas? Ndak, dengar. Aku menyesal. Aku wis getun kapok. Aku ndak akan mau numbalin anak kita. Dan kamu lagi, aku bodoh, Sri. Soalnya ibu bilang, kita hanya bisa kaya dengan cara seperti itu. Astagfirullahaladzim, Mas. Dengerin aku. Kita tuh gak perlu kaya buat bahagia, Mas. Kita tuh cukup saling percaya, berusaha, berdoa sing Gusti Allah. Ya, Bang. Saiki, awakmu rumah ngaku. Terus? Kamu keluar dari rumah ini. Kamu harus buru-buru lari dari rumah ini. Terus gimana? Kamu percaya ambil aku toh? Aku kok nyusul awakmu. Ayo dong metu, aku mohon kamu metu sebelum ibu datang loh. Jangan biarin perempuan ini pergi. Kita harus siapin penumbalan itu sekarang juga. Nggih, Bu. Siap. Ayo sekarang kita bawa masuk dia, Bu. Bagus. Kita tidak boleh buang waktu. Malam ini waktunya. Nggih, Bu. Loh. Aku takut. Kamu percaya ambil aku. No. Bu. Siap toh? Kita tidak ada waktu lama. Ritual harus segera dilakukan. Yes. Jangan sentuh aku. Kamu tenang aja toh Sri. Kamu tidak akan mati. Kamu cuma dikorbanin sedikit aja. Ya? Ini demi kebaikan semuanya. Apa tuh, Tarno? Kenapa dibuang? Ini tuh lagi ritual. Bu, cukup. Semuanya udah cukup. Aku nggak mau ada lagi tebal dari darah anak. Aku mau hidup aku bahagia sama Sri walaupun aku miskin, Bu. Tarno, bodoh. Hidup miskin itu neraka. Kalian itu gak ngerti apa-apa.
benar-benar ketakutan. Saat itu saya benar-benar takut kehilangan suami saya, Mbak. Saya lihat sendiri, suami saya seperti ada yang mencekiknya. Saya mikirnya suami saya pasti akan mengalami nasib yang sama seperti ibu mertua saya yang tewas mengenaskan. Aduh Mbak, kamu gak minta tolong tetangga? Enggak, Mbak. Malam itu saya sangat panik. Akhirnya saya berusaha untuk masuk ke rumah untuk menyelamatkan suami saya. Mas, ini kan yang kalian korbankan demi harta. Gak akan aku biarkan siapapun tersakiti lagi karena ini. Lepasin aku. Aku aja. Gue yang begitu kuat. Mas, Mas Tarno, Mas, kamu kenapa Mas? Sri, aku minta maaf Sri. Aku salah. Aku bodoh Sri. Enggak Mas, jangan bilang gitu. Aku udah maafin kamu kok Mas. Semuanya aku maafin. Aku mohon untuk kamu jaga anak kita. Jangan sampai dia ngalamin seperti apa yang kita alami. Iya Mas, aku janji. Tapi kamu jangan tinggalin aku Mas. Kamu harus tanggung jawab Mas. Ada anak kamu Mas. Mas Tarno, Mas. Mas Tarno, bangun Mas. Mas. Mas Tarno. Iya Mas. Cepet bawa dia. Kita bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah, Mbak. Suami saya akhirnya bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, Mas Tarno sempat dirawat beberapa minggu di rumah sakit. Pas sadar, dia peluk saya, minta maaf, dan bilang dia cuma pengen nyenengin ibunya. Tapi dia sadar caranya salah. Udah Mbak, jangan menangis Mbak Sri. Saya ikut senang, saya ikut lega mendengarnya Mbak. Akhirnya kisah ini sudah selesai Mbak. Lalu bagaimana kehidupan kamu sekarang? Kami mulai dari awal lagi, Mbak. Mas Tarno balik jadi tukang bakso lagi. Jualannya nggak seramai dulu, tapi rasanya lebih tenang. Rezekinya nggak banyak, tapi penuh berkah. Itu yang paling penting Mbak. Dan maaf Mbak, soal anak, kalau boleh tahu bagaimana? Anak kami lahir dengan selamat, Mbak. Sehat, laki-laki. Dan waktu saya pertama kali peluk dia, saya cuma bisa nangis.
akhirnya bisa meluk bayi saya sendiri. Beneran bukan mimpi, bukan teror. Terima kasih banyak, Mbak. Sebuah pengalaman yang traumatis. Namun kamu begitu tegar melaluinya dan begitu tegar membagikan pada kita semua, Mbak. Semoga keluarga kecil kamu, masa depan kamu itu bisa menjadi obat ya, Mbak, atas luka masa lalu. Terima kasih banyak, Mbak. Kamu sudah begitu tegar menghadapi ini semua. Dan juga begitu tegar membagikan kisah kamu kepada para pemirsa, para perempuan hebat di luar sana. Iya Mbak, sama-sama. Salamnya buat keluarga kamu ya, Mbak. Iya Mbak. Bagi para perempuan hebat di luar sana, jika kamu saat ini sedang menghadapi kegelapan, percayalah bahwa cahaya itu ada. Mungkin ia tidak akan datang secepat yang kita inginkan, tapi ia akan datang. Dan ketika datang, kita akan tahu mengapa kita harus kuat selama ini. Dan pemirsa, bagikanlah kisah nyata Anda yang inspiratif dan bisa menjadi sumber kekuatan bagi para perempuan lainnya. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam.